Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sementara itu, pancaran hijau yang sangat besar muncul dari dalam benteng pegunungan Tombal, mencapai ketinggian sebelum perlahan-lahan jatuh. Melihat sosok hijau memanjang lebih dari 100 meter, Long Hao Shen yang melemah sangat terkejut. Sosok hijau itu tampak berbentuk manusia, dan sebenarnya adalah versi yang diperbesar dari kepala kuil penyihir elemen angin Li Zengzi. Saat ini, Li Zengzi terlihat sangat mengesankan meskipun tubuhnya pendek dan kokoh. Mengenakan baju besi hijau, cahaya hijau membentuk di seluruh tubuhnya, dan angin kencang terus naik di sekitar tubuhnya. Pada setiap serangan, cahaya hijau yang keluar dari tubuhnya juga bertambah intensitasnya. Sebenarnya, Li Zengzi mencapai daerah itu jauh sebelum penampilan Long Hao Shen. Bahkan pada tingkat kultivasinya, sihir terlarang supra utusan neraka adalah masalah yang sangat pelik. Setelah tiba, dia masih membutuhkan waktu, jelas tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menggunakan kemampuannya yang paling kuat secara instan. Tepat ketika dia siap untuk muncul, Long Hao Shen telah membuat tampilan tiba-tiba ini di medan perang, menyegel sihir terlarang utusan neraka. Meskipun ini tidak cukup untuk membalikkan situasi sepenuhnya, itulah yang dibutuhkan Li Zengzi, memberinya cukup waktu. Melihat Long Hao Shen mendekati batasnya, Li Zengzi yang akhirnya siap bergerak bersama resimen penyihir. Sosok hijau besar itu melayang dengan gesit, tiba di depan segel multi-elemen. Meretas pedang panjang itu, pedang itu segera mengenai sihir terlarang utusan Dewa Hitam yang menakutkan. Adegan aneh mengikuti. Orang bisa melihat bahwa saat bilahnya dipotong, semua angin di langit telah menghilang. Detik berikutnya, bagian dari sihir terlarang utusan neraka dipotong menjadi potongan-potongan tipis energi spiritual hitam pekat. Bahkan lebih ajaib lagi, sihir terlarang utusan neraka hitam diselimuti kemegahan biru kehijauan. Li Zengzi menggunakan inkarnasi Dewa Angin untuk menembakkan sinar hitam ini kembali ke iblis yang jauh, tepat di barisan depan pasukan iblis. Pertama kali pecah badai mengerikan yang memotong segala sesuatu di jalannya, kemudian kekuatan sihir terlarang utusan neraka dilepaskan. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa untuk jarak 1000 meter di dalam dan di sekitar potongan hitam tipis itu. Bahkan jika mereka memiliki atribut kegelapan, semua iblis dalam kisaran ini dibubarkan secara menyeluruh. Penampilan Li Zengzi baru saja dimulai. Mengulurkan pedang di tangannya, dia memotong dengan tajam melalui sihir terlarang utusan neraka sebelum memproyeksikan bagian yang diiris ke pasukan iblis. Hanya beberapa tebasan yang telah menekan sepenuhnya barisan depan pasukan iblis. Ini adalah tampilan penyihir terkuat. Saat melihat adegan ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan terpesona dan terpana. Dia benar-benar tidak dapat melihat bagaimana Li Zengzi mencapai itu. Meskipun seorang penyihir, dia turun seperti dewa dan sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Kata kuat saja sudah tidak cukup untuk menggambarkan kemampuan ini. Hampir segera setelah dia muncul, seluruh situasi berbalik, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia bahkan menggunakan sihir terlarang utusan neraka untuk keuntungannya, benar-benar pantas mendapatkan sebutan orang nomor 1 di antara 6 kuil besar. Resimen tutor sihir tidak hanya terdiri dari 36 itu. Beberapa lusin orang lagi mendarat ke benteng satu demi satu, saat regu penyihir beristirahat, mengatur ulang, dan memulihkan energi spiritual demi siap melanjutkan pertempuran kapan saja. Pada titik ini, serangan mendadak iblis sudah dinetralkan, dan serangkaian serangan Li Zengzi sudah menyingkirkan hampir 10.000 iblis. Dewa Iblis Neraka Marbas akhirnya tidak tahan lagi dan bergerak. Terlepas dari kerugian mereka yang sangat besar sebelumnya, dia tidak bisa terus menatap tanpa daya karena Li Zengzi membantai bawahannya. Sosok 8 Dewa Iblis berkedip-kedip, naik ketinggian, dan mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk menghentikan potongan-potongan energi spiritual sihir terlarang utusan neraka yang dilemparkan oleh Li Zengzi. Untuk sesaat, fluktuasi energi spiritual di langit berkembang pesat, berceceran dalam banyak warna. Li Zengzi telah berubah menjadi Dewa Angin, menghadapi 8 musuh sendirian,
dan tanpa dirugikan sama sekali. Meskipun ini terkait dengan keadaan lemah 8 Dewa Iblis Besar, mencapai ini banyak menunjukkan kekuatan pengguna angin ini. Kelompok Long Hao Shen kembali ke benteng pegunungan Tombal. Saat memulihkan energi spiritual, penampilan Long Hao Shen tidak pernah lepas dari Li Zengzi. Mampu menyaksikan pertarungan penyihir tingkat ini benar-benar sangat membantunya. Dan dengan mengkamulkan kekuatan mentalnya yang kuat dan persepsi besar yang berfokus pada gelombang energi spiritual, Long Hao Shen secara bertahap memahami metode pertempuran Li Zengzi yang sebenarnya. Ini sebenarnya harus menjadi sihir menggunakan tubuh Li Zengzi sebagai intinya. Menjadi dewa pilihan, Long Hao Shen bisa merasakan bahwa sihir Li Zengzi benar-benar meminjam kekuatan dari Dewa Angin. Hanya saja, ketergantungan Long Hao Shen pada kekuatan Dewi Cahaya adalah berkat identitasnya sebagai dewa yang dipilih, tetapi ketergantungan Li Zengzi pada kekuatan Dewa Angin adalah berkat kekuatan dan afinitasnya yang besar terhadap elemen angin. Long Hao Shen membuat perkiraan konservatif bahwa energi spiritual internal Li Zengzi lebih dari 300.000 energi spiritual, dan dia harus memiliki setidaknya satu alat ilahi di tangannya. Pertempuran itu tidak berlangsung lebih lama lagi. Para dewa iblis semuanya adalah makhluk egois, dan merasakan kekuatan besar Li Zengzi, Marbas tidak mau bertarung sampai mati melawannya. Sementara 8 dewa iblis besar menahan serangan Li Zengzi, menyuruh mundur sudah ditransmisikan. Retret yang cepat ini segera menyebabkan moral mereka anjlok. Sihir terlarang supra utusan neraka terus menurun secara bertahap karena dipotong tanpa henti oleh Li Zengzi, sehingga mengurangi kekuatan yang melawan segel. Akhirnya, sihir terlarang utusan neraka menjadi asap karena terjepit di dalam formasi 6 warna. Itu mengkamukan penghentian pertempuran serangan dan pertahanan ini. Li Zengzi tidak terus mengejar iblis yang mundur. Memegang pedangnya ke atas, dia melihat ke kejauhan saat para dewa iblis menjauh, menunjukkan senyum ke arah surga. Benteng pegunungan Tombal sudah menjadi lautan kesenangan. Pertempuran ini tentu saja berbahaya, tetapi akhir-akhirnya tentu saja luar biasa. Benteng pegunungan Tombal tidak memiliki satu pun yang meninggal, tetapi musuh mengalami kerusakan parah. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak akan berani melancarkan serangan lagi. Pada saat pemusnahan sihir terlarang utusan neraka, Long Hao Shen membawa rekan-rekannya keluar dari benteng. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia turun. Tinggal lebih lama tidak akan ada artinya, dan selain itu, dia tidak ingin harus bertemu Tan Wan dan Xuan Yuan. Tidak peduli seberapa bersalah, canggung, atau terus-menerus dingin rekan itu, dia tidak mau harus menghadapi mereka. Pada saat kepergian Long Hao Shen, Dewa Angin di langit berputar perlahan, melirik ke arah sosok mereka yang pergi, senyum tipis terbentuk di sudut mulutnya mengungkapkan rasa terima kasih pada Hao Shen yang memberikan waktu. 3 hari kemudian, Li Xin, ikut saja dengan kami. Anggap saja sebagai permohonan dariku, oke. Haruskah aku meninggalkanmu di sini? Lin Xin sama cemasnya dengan kucing yang gelisah, berputar-putar di sekitar Li Xin di dalam ruangan. Li Xin menatapnya dengan lucu, kamu. Apakah kamu akan pernah memperbaiki kurangnya resolusi itu? Kata-katanya dirumuskan seperti itu, tetapi ekspresinya penuh kehangatan. Kita semua adalah pemburu iblis. Sama seperti kamu memiliki tim kamu, saya juga memiliki tim saya sendiri. Bagaimana saya bisa meninggalkan rekan satu tim saya? Selain itu, kekuatanku sudah tidak dapat mengimbangi Hao Shen dan kamu. Dengan ikut, aku hanya bisa menjadi beban bagimu. Saya sudah berdiskusi dengan Luxi, dan kami memilih untuk tetap berada di benteng pegunungan Tombal untuk saat ini. Tempat ini sejauh ini cukup aman. Kamu adalah seorang pria, dan bagian dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Kita masih punya waktu lama sebelum kita. Atau apakah kamu benar-benar ingin tinggal di belakang demi saya? Kami adalah pemburu iblis, dan sejak hari kami mengambil jalan ini, hidup kami sudah bukan hanya milik kami sendiri. Mungkinkah kamu benar-benar tidak mengerti itu? Lin Xin terdiam. Dia sudah berusaha meyakinkan Li Xin selama hampir 1 jam. Setelah pertempuran itu dari 3 hari yang lalu, situasi benteng pegunungan Tombal cukup stabil, dan iblis hampir tidak memiliki kemungkinan untuk menerobos benteng ini.
Selain itu, karena hubungan antara kuil penyihir dan kuil ksatria, Long Hao Shen dan rekan-rekannya memutuskan untuk terus menuju ke selatan untuk berkumpul dengan rekan-rekan mereka yang lain. Lin Xin secara alami menemukan hal-hal yang sulit untuk dikelola dalam situasi ini. Saat Li Xin dan emosinya meningkat, bagaimana dia bisa bersedia berpisah dengannya? Meskipun dia tahu bahwa Li Xin benar, dia masih merasa sulit untuk menerimanya jauh di lubuk hatinya. Li Xin berdiri, dan datang ke depan Lin Xin, mencondongkan tubuh ke arahnya, dan mendekati pinggangnya. Bodoh, aku seharusnya yang mengkhawatirkanmu. Karena kamu akan terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat, kamu juga akan menghadapi misi yang semakin menantang. Berjanjilah padaku untuk hidup dengan baik. Bukankah kamu selalu ingin melakukannya? Hari ini, aku dapat memberikan diriku kepada kamu, berharap kamu dapat memperoleh lebih banyak tanggung jawab dan membela diri dengan hati-hati. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Mendengar Li Xin, Lin Xin tidak bisa menahan gemetar deras. Jika ini adalah saat-saat biasa, dia pasti akan terbawa oleh kegembiraan. Tetapi karena mereka hampir berpisah, bagaimana dia bisa bangun dengan bahagia? Tidak, sayang, aku ingin menikahimu secara resmi. Saya tidak bisa membiarkan kamu merasa dirugikan, terutama pada saat seperti itu. Aku mencintaimu, Li Xin, dan benar-benar tidak tega meninggalkanmu. Lin Xin memeluk Li Xin dengan erat, merasakan bentuk dan kehangatannya, dan menjadi tidak bisa menahan air matanya. Jika satu orang dalam pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 harus dipilih sebagai yang terlemah secara emosional, itu adalah dia. Li Xin tiba-tiba berjuang bebas dari Lin Xin, dan menyatakan dengan sangat keras, apa maksudmu, kamu tidak bisa membiarkan aku merasa bersalah. Aku harus menjadi orang yang seharusnya tidak membiarkanmu merasa bersalah. Apakah menurut kamu tidak akan terjadi apa-apa hanya karena kamu mengatakan tidak? Kamu seorang penyihir, dan wanita ini adalah seorang ksatria. Jika kamu punya masalah, gunakan sihirmu untuk menghentikanku. Di bawah tatapan tercengang Lin Xin, tubuhnya ditarik ke tempat tidur oleh Li Xin. Ini adalah pertempuran antara seorang ksatria dari langkah ke-6 dan seorang penyihir dari langkah ke-7. Pada jarak sedekat itu, dan di sebuah ruangan kecil, orang bisa membayangkan siapa yang memenangkan pertarungan. Tepat ketika Lin Xin dipaksa ke dalam pertempuran fisik yang hebat oleh Li Xin, Long Hao Shen bertemu dengan dua tamu. Salam, Kepala Ksatria Suci. Pada saat Long Hao Shen membuka pintu, para tamu di luar dengan hormat membungkuk padanya. Dua yang dimaksud adalah Tan Wan dan Xuan Yuan. Tan Wan terlihat sama seperti biasanya, dan Xuan Yuan tampak merasa sangat canggung. Menundukkan kepalanya, sedikit, dia tidak berani menatap lurus ke arah Long Hao Shen. Long Hao Shen memandang mereka dengan heran, kalian berdua. Tan Wan tidak memiliki kebanggaan dan kedinginan yang dulu dia miliki saat pertama kali mereka bertemu, bertanya sambil tersenyum, bisakah kamu membiarkan kami masuk untuk berbicara? Silahkan. Long Hao Shen menyingkir dari pintu masuk, membiarkan keduanya masuk. Untuk saat ini dia masih mengenakan armor emasnya. Demi menyembunyikan identitasnya, bahkan ketika berkultivasi sendiri di dalam ruangan, dia tidak akan dengan mudah melepasnya. Tapi untungnya, armor ini cukup nyaman dan tidak pernah membuatnya merasa tidak enak badan. Kepala Ksatria Suci, kami datang untuk meminta maaf kepada Anda. Kami salah dalam masalah waktu itu. Juga, kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda ke benteng pegunungan Tombal. Saat dia berbicara demikian, Tan Wan membungkuk dengan sangat hormat kepada Long Hao Shen. Ini bukan penghormatan penyihir, tapi gerakan tulus yang bisa dianggap berlebihan antara dua orang dari generasi yang sama. Berdiri di samping, Xuan Yuan juga membungkuk padanya, tetapi gerakannya bahkan terlihat sedikit lebih tidak masuk akal. Setelah pertempuran hari itu, Long Hao Shen sekali lagi dipanggil oleh kepala kuil penyihir Li Zhengzi. Tidak ada yang tahu tentang isi pembicaraan mereka, tetapi tidak lama kemudian, kuil penyihir membuat pengumuman publik tentang tindakan heroik kepala Ksatria Suci yang dikenal sebagai Ksatria Emas ke-12, dan mengungkapkan perasaan persahabatan mendalam abadi yang akan selamanya dimiliki kuil penyihir terhadapnya. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis,
kalian berdua tidak perlu bertindak seperti itu. Kamu tidak melakukan kesalahan. Saya hanya berharap dalam waktu singkat, hubungan antara kuil penyihir dan kuil ksatria dapat ditingkatkan. Pada saat itu aku mungkin membutuhkan dukungan dari kalian berdua. Tan Wan tidak bereaksi terhadap ini, tetapi topik yang tampaknya bergeser, kepala ksatria suci, dari apa yang saya dengar, kelompok Anda akan pergi. Long Hao Shen mengangguk, benteng pegunungan Tombal sudah kebal untuk bertahan. Saya perlu melihat kuil suci lainnya. Besok pagi, saya akan pergi. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang singkat, dia tiba-tiba mengungkapkan, kepala ksatria suci, saya punya permintaan lancang. Long Hao Shen dikejutkan oleh pernyataan tak terduga, saya mendengarkan. Tan Wan menyatakan, saya berharap dapat menantang Anda 1 lawan 1, tanpa menggunakan senjata apapun, hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saya tahu bahwa saya sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Anda, tetapi saya benar-benar ingin tahu seberapa jauh jarak antara kami berdua. Pada titik ini, dia tampaknya takut Long Hao Shen dapat salah paham, dan melanjutkan, sejak menjadi penyihir, saya selalu mengerahkan seluruh upaya saya untuk berkultivasi, menetapkan guru sebagai tujuan, dengan harapan suatu hari menjadi penyihir seperti guru, untuk memperjuangkan aliansi, kemanusiaan, dan memusnahkan iblis secara menyeluruh. Saya harap Anda bisa menjadi tujuan kedua yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Saya hanya meminta bimbingan Anda, dan tidak punya niat lain. Long Hao Shen menjawab setelah merenung singkat, dimengerti. Kalau begitu, saya akan meminta Kapten Tan untuk mencari daerah terpencil. Dan tidak boleh ada penonton. Oke, Tan Wan tampaknya memahami kekhawatiran Long Hao Shen, dan segera menyetujuinya. Di satu sisi, Xuan Yuan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahan kata-katanya sampai akhir. Long Hao Shen tidak memberitahu Han Yu dan Chai Er, dan dipimpin oleh Tan Wan untuk memasuki pintu lebar di lantai 4 kuil penyihir. Tan Wan berkata kepada Xuan Yuan, tunggu aku di sini. Xuan Yuan yang tiba-tiba menatap Long Hao Shen dengan memohon, tetapi Long Hao Shen dengan nada meminta maaf berkata, Kapten Xuan Yuan akan memahami masalah saya di masa depan kenapa saya tidak membocorkan identitas saya kepada siapapun. Kapten Tan, silakan masuk. Tan Wan mendorong pintu dan masuk bersama Long Hao Shen. Ini adalah ruang pelatihan yang luas, melingkar, tanpa penonton. Itu mencapai diameter total sekitar 50 meter, yang tidak dapat dianggap sebagai ruang yang sangat besar dari sudut seorang penyihir. Ini adalah area bagi kuil untuk melakukan tes. Dengan Xuan Yuan menjaga pintu, tidak ada yang boleh datang mengganggu kita. Saat dia mengatakan itu, tongkat Tan Wan menghilang dari tangannya dalam sebuah gerakan, lalu dia melepaskan gaun luarnya, memasukkan ke dalam cincinnya gaun ajaib yang melepaskan gelombang magis yang kuat, dan memperlihatkan rok hijau panjang di dalamnya. Hari ini, dia menantang Long Hao Shen untuk mencari tahu kesenjangan sebenarnya di antara mereka. Hari itu, adegan Long Hao Shen memanfaatkan sihir cahaya untuk memblokir sihir terlarang utusan neraka benar-benar sangat mengejutkannya. Dengan penglihatannya yang baik, dia juga dapat menentukan bahwa Long Hao Shen telah menggunakan alat ilahi pada waktu itu. Jadi Tan Wan tetap pada akhirnya agak tidak yakin. Tanpa menggunakan alat ilahi atau peralatan tingkat epik seperti armor emas, bisakah dia benar-benar jauh lebih kuat dariku? Dia benar-benar ingin tahu jawaban atas pertanyaan itu, dan pergi mencari Long Hao Shen pada akhirnya. Dia mengungkapkan perasaan minta maafnya juga, agar hal-hal ini tidak mempengaruhi keadaan pikirannya pada saat pertempuran. Long Hao Shen menjawab, Kapten Tan, setelah kita selesai bertarung, tidak peduli siapa yang menang, saya akan memiliki permintaan untuk Anda, dan berharap mendapat bantuan Anda dalam hal ini. Tan Wan tampak terganggu, permintaan macam apa? Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, mari kita bicarakan setelah pertempuran kita berakhir. Oke, memberikan jawabannya, Tan Wan segera menuju ke satu sisi lapangan latihan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak bertarung tanpa peralatan mereka, seorang ksatria jauh lebih dirugikan daripada seorang penyihir. Itu karena seorang ksatria tidak hanya akan kehilangan peralatannya, tetapi juga tunggangannya.
Ini akan sangat melemahkannya secara keseluruhan. Dan bagi seorang penyihir, tidak menggunakan peralatannya hanya mempengaruhi masalah kemurnian. Tetapi Tan Wan tidak mau memanfaatkan Long Hao Shen begitu banyak, dan karena itu memilih lapangan pelatihan yang lebarnya hanya 50 meter ini. Sebagai medan yang tidak menguntungkan bagi seorang penyihir, kedua belah pihak bisa dikatakan memiliki kemampuan yang setara. Dalam sekejap cahaya keemasan, armor dilepas. Dia tidak mengeluarkan salah satu dari pedang beratnya sendiri, dan mundur untuk mencapai tepi lapangan latihan seperti yang dilakukan Tan Wan. Saat melihat penampilan tampan Long Hao Shen, Tan Wan tidak bisa membantu tetapi kehilangan semangat. Pria tampan tidak begitu mengerikan di matanya, karena dia sudah tidak terlalu tertarik pada aspek emosional lagi. Peningkatan kultivasinya menjadi target tunggalnya. Jadi keterkejutannya hanya berkaitan dengan usia Long Hao Shen, bahkan jika ini adalah kedua kalinya dia melihatnya, keterkejutannya tidak menyusut sama sekali. Kepala Ksatria Suci, aku datang. Tan Wan menyatakan dengan serius. Silahkan, menyatakan dengan serius.